Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Keluarga akui Teddy Setiawan, pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri di Purwakarta, mengalami gangguan kejiwaan sejak 4 tahun silam. Gara-gara ucapan selamat tahun 5 tahun lalu kepada istrinya di media sosial, oknum jaksa memukul seorang guru SMA di Karawang. Menghadapi laga kedua pertandingan persahabatan melawan Curaçao malam ini, Timnas Garuda berlatih fisik di Stadion Sidolik, Bandung. Dua orang perempuan di Sumedang lompat dari mobil angkutan kota angkot usai ditodong pisau oleh seseorang yang diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa. 1 orang tewas, 1 orang lainnya kritis. Besok di angkot, korbannya 2 orang, loncat. 4 orang penumpang angkutan kota di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang menjadi korban penodongan pisau oleh seorang wanita yang diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa. Dari 4 korban, 2 orang diantaranya melompat keluar saat angkot melaju kencang lantaran ketakutan hingga keduanya kritis. Keempat korban kemudian dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari, sementara pelaku diamankan di Mapolsek Tanjung Sari. Satu perempuan yang sedang hamil ya, terus yang satu anak kecil, yang satu ibu dengan kondisi masih shock. Nah, yang 2 korban ini dirujuk Rumah Sakit Sumedang dikarenakan yang satu pada saat kejadian loncat dari angkot sehingga terjadi perdarahan di daerah tampak ada perdarahan di daerah telinga dan 1 orang korban penodongan pisau di dalam angkot meninggal dunia setelah dirujuk ke RSUD Sumedang. Usai disalatkan, jenazah Rika kemudian dimakamkan pada Kamis malam pekan lalu di dusun Cirengganis, Sumedang. Tragisnya, korban meninggal dunia saat sedang mengandung 6 bulan. Sedang 1 korban lainnya bernama Lisnawati masih dirawat di RSUD Sumedang dengan kondisi koma atau tak sadarkan diri. Salah satu korban yang selamat dari penodongan pisau di dalam angkot di Tanjung Sari, Sumedang mengaku trauma. Ditemui di kediamannya Desa Haur Gombong, Kecamatan Pamulihan, Idar kembali menceritakan peristiwa mencekam yang dialaminya. Udah gitu jalan angkot teh. Udah di SMA negeri, perempuan itu bawa pisau, angkat pisau dari kantongnya. Nih pisau, depan saya pisau. Saya bunuh. Pisaunya udah digituin. Udah diacungin? Iya, udah diacungin pisaunya. Sambil bilang mau ngancam dibunuh? Iya. Nah, yang saudara ibu ini, anak ibu tuh ketakutan gimana? Iya, ketakutan, loncat dari angkot gitu. Tiba-tiba loncat? Iya, loncat. Takut ada pisau diacung-acung. Gitu. Sama anaknya. Angkot masih jalan itu, Bu? Masih jalan. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku penodongan pisau. Pelaku tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Bandung karena diduga pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan keluar selama 2 pekan ke depan. Ini bawa pesok nih di angkot. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 2 orang loncat depan S. Tim gabungan dari unit Gakum Polres Sukabumi bersama Dinas Perhubungan melakukan rem cek untuk memastikan penyebab kecelakaan maut minibus tabrak angkot di Sukabumi yang menewaskan 3 orang. Pengecekan ini dilakukan usai adanya keterangan dari sopir maut bahwa kecelakaan diakibatkan remblong. Namun hasil dari rem cek berbeda dengan keterangan sopir yang merupakan wanita lanjut usia. Sistem pengereman pada mobil minibus masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya tim gabungan akan memanggil pihak agen tunggal pemegang merek untuk mengecek sensor rem. Baru hasil awal dan belum dituangkan dalam berita acara, hanya disampaikan secara lisan dari petugas yang memeriksa dari petugas Dishub bahwa untuk sementara fungsional rem dan yang lainnya masih berfungsi dengan normal. Hanya satu yang perlu dibuktikan adalah sensor dari rem tersebut, apakah sensor ini masalah atau berfungsi dengan baik.
Kerangka manusia ditemukan warga di lahan bekas kebun di Subang. Dugaan sementara korban berjenis kelamin laki-laki. Seorang petani kebun menemukan kerangka manusia di lahan bekas kebun tebu Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Penemuan ini mengundang penasaran warga sekitar sehingga mereka datang untuk melihat langsung temuan tersebut. Saat pertama kali ditemukan, kondisi kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin laki-laki ini masih cukup lengkap, disertai pakaian yang diduga digunakan korban sebelum meninggal dunia. Di lokasi kejadian ditemukan kaos berwarna hijau, celana training panjang warna abu dengan garis kuning merah. Lihat tulang tangan sama kaki. Sudah itu lihat, pas dilihat ke bawah, paling bawah ada tengkorak. Udah cuma segitu saya. Warna hijau, celana hijau. Kalau ini kebakaran ini, Pak? Kalau kebakaran ini saya nggak tahu, soalnya saya baru kesini sekarang. Polisi datang ke lokasi untuk memeriksa dan identifikasi temuan ini. Usai dikumpulkan, kerangka manusia langsung dibawa ke RSUD Subang. Polisi mengimbau bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi agar segera datang dan melapor ke Polsek Pagaden Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Masih ingatkah Anda dengan kasus pembunuhan seorang ibu yang melibatkan anak kandungnya sendiri di Purwakarta? Suami korban sekaligus ayah dari pelaku, Teddy Setiawan, membenarkan jika anaknya mengalami masalah kejiwaan sejak 4 tahun silam. Saat ini keluarga berharap pelaku bisa mendapatkan rehabilitasi. Duka mendalam masih dirasakan oleh keluarga Masito, seorang ibu yang dibunuh anak kandungnya sendiri, Teddy Setiawan, di Desa Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Keluarga saat ini hanya bisa mendoakan Masito yang kini telah dimakamkan di TPU desa setempat. Saat ditemui di rumahnya, Muhtar, suami Masito sekaligus ayah dari Teddy, menjelaskan kondisi Teddy saat membunuh ibu kandungnya sendiri. Muhtar membenarkan Teddy merupakan pasien poliklinik jiwa di Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta selama 4 tahun. Saat terjadi pembunuhan, sang anak yang merupakan pelaku telat mendapatkan obat karena keterbatasan kuota. Jadi selama ini memang sering berobat? Masih itu pulang kontrol. Pulang dari berobat jalan? Itu pulang dari Bayu Asih. Tapi kan habis kuota sekarang kan dibatas 20 minimal. 20. Ya, 20. Itu kehabisan. Udah yang nggak bisa, nanti besok lagi ke situ. Ternyata. Saat ini pihak keluarga berharap Teddy yang merupakan pelaku bisa mendapatkan rehabilitasi karena alasan kondisi kejiwaannya yang tidak stabil. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Pencurian ponsel milik jemaah masjid yang sedang sholat di kota Tasikmalaya terekam kamera CCTV. Pencurian sudah sering terjadi namun belum pernah ada pelaku yang tertangkap. Rekaman video dari kamera pengawas milik Masjid Jami An-Nawawi, Jalan Dewi Sartika, kota Tasikmalaya ini menunjukkan seorang lelaki dengan leluasa mencuri sebuah ponsel milik jemaah yang sedang salat. Lelaki tersebut masuk ke masjid dan langsung menghampiri jaket yang diletakkan di lantai di belakang sejumlah jemaah yang sedang salat. Korban yang sedang salat berjemaah tidak menyadari jika ada orang di belakangnya yang sedang merogoh saku jaketnya di lantai. Begitu mendapatkan ponsel yang diincar, lelaki itu pun langsung kabur. Lohor lah, udah beres lohor. Lohor ya. Pas lagi sholat. Apa lagi sholat? Oh, korban lagi sholat lohor. Biasa sholat di sini itu korbannya. Iya, sering dia yang suka ngantar ini obat ke apotek. Oh, di apotek di sini. Ya, HP-nya itu disimpan di mana? Di belakang, Pak? Iya, di belakang. Pemiliknya ya? Ya, di dalam jaket. Pencurian di masjid ini rupanya sudah sering terjadi, termasuk pencurian uang dalam kotak amal. Namun belum ada pelaku yang tertangkap. Kalau kejadian pencurian ini udah berapa kali terjadi sih? Oh, sering kena cancel. Padahal udah ada CCTV ya, Pak ya? Iya.
Sampai sekarang belum? Jarang ini yang dapat gitu. Belum ada ya, belum ketangkap ya? Itu milik korban yang diambil apa saja Pak? HP aja? Ya, mana HP. Kejadian pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seorang jaksa melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang guru di sebuah sekolah negeri di Kabupaten Karawang. Pelaku diduga cemburu setelah korban mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Seorang guru sekolah menengah atas Negeri 5 Karawang diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum jaksa. Korban bernama Jajang mengaku dicekik Jumat lalu tanggal 23 September 2022 lalu dipukul oleh pelaku hingga memar di bagian bawah mata. Tindak kekerasan ini diduga karena korban mengucapkan selamat ulang tahun di media sosial 5 tahun lalu kepada istri pelaku yang merupakan rekan sesama guru korban di sekolah. Namun Jumat lalu, oknum jaksa berinisial T tersebut dengan penuh emosi karena rasa cemburu datang ke SMA Negeri 5 Karawang bermaksud menemui korban yang sedang mengajar. T sempat ditahan oleh guru piket dan satpam di lobi sekolah. Namun ia tetap nekat menemui korban yang sedang mengajar di kelas lantai 2. Lantas korban langsung dicekik hingga tidak bisa bernafas lalu dipukul hingga memar di bagian bawah mata. Ya, masalahnya dari Facebook ya mengucapkan selamat malam, tapi kalau saya pernahnya bukan selamat malam tapi selamat HBD. Ulang tahun sih wajar kan. Ya. Nah, setelah itu mengucapkan itu. HBD keberapa ini? Ya nggak tahu sih, 25 tahun yang lalu itu sebetulnya bukan sekarang. Bukan sekarang. Jadi ini kasusnya yang lalu. Udah lama kasusnya, udah berlarut-larut ini, udah sampai di ke BKD juga sudah. Kini, pelaku berinisial T yang berprofesi sebagai jaksa di Karawang sudah dipindah tugaskan ke daerah lain. Korban telah melaporkan peristiwa penganiayaan ke Mapolsek Karawang Kota usai menjalani visum. Syamsu Nursam melaporkan dari Karawang.